wa akhla makanan, menyiapkan tempat, wa hayyatu aman, menyiapkan makanan, maka kelak mereka akan dikumpulkan bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, wa hum fi jannatin na'im, dan mereka berada dalam surganya Allah Jannatun Na'im. Kemudian mangkara maulidan nabi, ketika dibacakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan qara ila fulusin aw nuqudin, dibacaun ayat tu epeng dadong di caputa, epeng dadong di dompeta, epeng dadong di tasta, kemudian yujma ma'an nuqudil akhar, kita kumpulkan dengan uang-uang kita yang lainnya, maka selama setahun akan Allah Ta'ala lipat-gandakan rezeki kita. Wa man qara ala ta'amin, ketika maulid Nabi berjanji selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan, dilantunkan, diungkapkan, dikumandangkan menuju sebuah makanan ataupun kepada makanan, maka ketika makanan masuk ke dalam perut kita, 1000 penyakit akan Allah Ta'ala cabut dan akan dimasukkan 1000 cahaya ke dalam jantung kita yang paling dalam. Ini peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka memperingati maulid Nabi, ta'zim kepada kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah anugerah yang sangat mahal harganya. Harus adong rasa cemburu umat dia. On de beda ayah na udang na pangajin di mandailing, alhamdulillah. Jadi on adalah sada kebanggaan. Mudah-mudahan tetap istiqamah, tetap berjuang, tetap maju ke depan, sebab Rasulullah akan bangga kepada kalian. Alhamdulillah. Salawat dan ungkapan salam kita hadiahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus ke atas dunia adalah menyempurnakan akhlak umat manusia. Manusia zaman jahiliyah bukan tidak punya akhlak, mereka punya budi pekerti. Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Islam, menata kehidupan manusia untuk lebih islami, mengenal iman yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dari berhala. Banyak percontohan-percontohan yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, inti daripada dakwah Nabi, inti daripada kedatangan Rasulullah, boleh simpulkan ayah tolu moco maya butir-butirna. Boleh simpulkan tolu moco maya ayah kesimpulanna. Mengamalkan yang 3 macam sama dengan mengamalkan semua isi kandungan Al-Quran. Mengamalkan yang 3 macam sama dengan mengamalkan semua isi kandungan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jagona toluon, insyaallah selamat ko. Jagona toluon, insyaallah bahagia ho. Jagona toluon, insyaallah anggota Arab tu surga tu kinnai. Iya me. Yang pertama salat, yang kedua salawat, yang ketiga adalah sila. Pertama salat, yang kedua salawat, yang ketiga sila. Salat hubungan kepada Allah, salawat hubungan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silaturahmi hubungan kepada umat manusia. Maka habalum minallahnya, habalum minan nasnya, vertikalnya, horizontalnya, mayamalkon berarti bahagia dunia akhirat. Onde kesimpulan dakwah da pinta, nggak ada ginjak-ginjak ayah, jantung simpul mantap mai jai. Oh no, bismillah muliti kan masimpul mantawan kan, tolong mainya. Sumbayang koya, pabahat salawat mutu da pinta, kan mentongan ni. Padahal hubunganmu antar manusia, onde dakwah di pinta. Maka ini kandungan yang disampaikan Nabi, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kalimat innama dalam tata bahasa sastra, dalam ilmu balaghah dinamakan dengan kafah wal makfufah. Dalam ilmu nahwu dinamakan dengan adatul hasri, yang artinya adalah kompulasi dan kesimpulan. Hanya saja artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus itu hanyalah tujuannya tiada lain adalah memperbaiki akhlak umat manusia. Najahat najru angkang bijahiliyah, dengan datangnya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah total, reformasi total, sehingga manusia menjadi manusia, bukan manusia yang dipandang sebagai binatang. Karena bahasan kisah-kisahnya ya. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi ngadung nama lupa disampai. Mulai insian dan jolo, dari zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, dari Siti Hawa sampai Siti Nurbaya, sampai Siti Rahmat tenggo-tenggo baru dilakukan dia. Kisah Maulid Nabi, cerita sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lesna Muhammad magwarna, betul loh. Lesna Abdullah ma'ayaniya, lesna Aminah makna, lesna idong kang kisahna. Sawan pandok di lawilu ma'mawaniya. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi, nabi yang terakhir di dunia. Udah-udah nabi rawon doko. Nabi Muhammad namanya, Siti Aminah ibunya, Abdullah nama bapaknya, Madinah tempat tinggalnya. Setelah dewasa, dia diangkat menjadi Rasul oleh Allah yang kuasa, pencipta alam semesta. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamat kisah ini dah pinta, betul dong? Tapi yang akan kita kaji pada kesempatan kali
ini adalah hikmah dan pesan apa? Hikmah dan falsafah apa yang dimiliki dalam kisah sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah Muhammad. Kenapa diberikan namanya Muhammad? Beliau dilahirkan di kota Mekah. Kenapa harus Mekah yang akan melahirkan beliau? Ya kan? Beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa harus tanggal 12? Kenapa bukan 13, 14, 15 atau mungkin tanggal 30? 12 ini adalah angka keramat yang sangat mengkristal. Maka yang pertama harus kita jawab, Muhammad, kenapa harus Muhammad? Siapakah Muhammad itu? Saudara kaum muslimin, kelahiran sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, episodenya itu episode yang tidak akan pernah usang, episode yang tidak akan pernah lekang dimakan hujan, tidak akan pernah kering dimakan oleh panas, episode yang tidak akan pernah basi sampai kapanpun. Dari sebelum dunia Allah Ta'ala jadikan, Allah jauh hari telah berfirman dalam hadis kudusinya, disampaikan kepada kolam. Kolam artinya adalah pulpen, makhluk kedua yang Allah Ta'ala jadikan setelah Allah Ta'ala jadikan nur yang bernama adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nur Muhammad Allah Ta'ala jadikan, baca kitab Kashful Ghaibiyah, baca kitab Daqaiqul Akhbar, karangan Habib Abdurrahman Al-Qadhi. Beliau mengungkapkan ben mulyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina bahwa ben mulyana si Muhammadun wahai kalam makhluk kedua Allah Ta'ala jadikan, tuliskan sebuah kalimat dengan Allah dalam firman, uktub ya kalam la ilaha illallah sam'an wa ta'atan sami'na wa ata'na, siap perintah ya Allah ya dituliskan kolam kalimat la ilaha illallah di bawah judul-judul ditakdir manusia ayah najolok dahulu kala. Setelah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbi mohon maaf, siapakah kiranya sang Muhammad? Kenapakah namanya betapa sangat agung sehingga disandingkan dengan namamu? Kenapa digandengkan nama Muhammad dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sampai dalam tahtim, ketika kita baca tahtim, la ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Kenapa la ilaha illallah pakai yahu Allahnya dan Muhammad pakai yahu juga? Lalu apa perbedaan yahu yang pertama dan yahu yang kedua? Apa makna Allah yahu di situ dan apa makna Muhammad yahu di situ? Nah, dalaman kajina udah kondo. Upas sampai dong. Udah kon udah sang dia. Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Allahu Akbar. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka siapakah Tuhan Muhammad? Di kolam ayah marsapat Allah Subhanahu wa Ta'ala, iloncing Tuhan. Pala bahasa nak dari hitam peleng Allah mah pala pandok dah. Ini yang engkau wahai kolam sirkuit sini asal. Kau tahu bahwa Muhammad itu aku jadikan. Itu adalah dari zatku yang maha agung. Dan karena Muhammad sallallahu alaihi wasallam, surga aku jadikan, neraka aku ciptakan, malaikat aku ciptakan, semua karena Muhammad. Ini yang diungkapkan Allah, laulaka ya Muhammad, ma khalaqtul arda was samawati jami'a. Tero ompung mulia mending ayeuna pada bersih Muhammad. Ibu toko le badi betul lang dokon ba. Tukinetan ko polisi sa jodi. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, nah hebat si Muhammad anggang. Kita segera di Muhammad di ayah di badanmu dong. Dia di badanmu ulumu ima huruf mim. Muhammad mim hamim dal, ya kan? Uluna kepala manusia adalah huruf mim. Ha adalah kemudian bahu atau tangan. Maaf, tangan. Kemudian mim yang selanjutnya adalah perut dan dal adalah kakinya manusia. Maka mulianya sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dalam fisik manusia, dalam organ manusia, dalam badan manusia ada Muhammad yang sangat agung dan mulia, sehingga Habib Abdurrahman Al-Qadhi dalam kitabnya Daqaiqul Akhbar menjelaskan kalau manusia ketika akan dimasukkan ke dalam neraka anggo bentukna ayah nesongon manusia dobe berarti songon potret gambar nama Muhammad. Betul maka neraka tidak akan pernah bisa menjilat manusia tersebut. Anggo nesongon manusia di banyak badanna ben muliana gorni Muhammadi karena gorni Muhammad songon badan di manusia anggo badan di manusia bengkang menciut, neraka tidak akan pernah berani menjilat dan menyentuh manusia tersebut. Lalu bagaimana ketika akan dimasukkan ke dalam neraka? Maka robah Allah Ta'ala robah semua fisik dan bentuknya menjadi seekor babi. Dan kunci di jelongkang badannya jadi babi. Allah, mesti dokon pulang kita datang ke sonoan. Bentukin dari mancung ikung. Mesti dokon. Mana berani narakoi? Kita so kalimat Muhammad ya ayah, nah sangat muliana. Lagi mim, ha mim
sallallahu alaihi wasallam wa bi huduri hadra awliya arwahul awliya wal anbiya wa hadha tanzilur rahmah. Setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahasa cinta dengan mengagungkan, mengucapkan selawat, memperingati takzim kepada maulid Nabi songon pengajian tahun. Malum, songon pengajian tahun angkang. Ista'dzana Muhammadun, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala ayyahdhara maulidan Nabi, supaya dia hadir ke sebuah peringatan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah hadir, maka arwah para nabi-nabi, arwah para aulia Allah hadir di tempat itu. Berarti leson do makna binta, leson ke arwah di para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Oh, madainang dah. Pas untuk ngaborkan ngulumu ya. Narodo dari pintu tempat on, Islam kenal Habib Sending Smith, seorang cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika marhaban, baik logika, baik nalar, baik otak ayah, asal dulu ucapan marhaban nama. Marhaban nani aku ngapain seorang putar seorang riwani maya. Oh no, babi orang terboleh ku balu lagu. Paliyarjian nabu mak selamat datang deh, welcome. Kani mentong ani, silahkan pada bahasa tanah. Di sini yang didokon ni apa jong-jong ko. Maka na idokon jong-jong ayat mahandul kiam pada bahasa Arab na. Jong-jong menyambut Nabi sebab ungkapan marhaban dalam bacaan barsanji, dalam bacaan maulid peringatan, dalam kasidah-kasidah yang kita ucapkan tadi, itu artinya sedang menyambut kedatangan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak percaya, andai buka Allah taala mata kita, Allah taala bukakan hijab, maka kita akan melihat fisik dan jasad sang baginda Muhammad di tempat yang sangat unik, saudara. Musuh ko na yan ay sundo na pinta. Nga idaho kan? Idaho do ya? Idaho do ma? Ako pingado ida. Magwapto do na saya ya. Ang ko Habib Umar Al-Hafidh na siya niya manili-ili. Oleh itu sebuka di tangan dia ketika ada ungkapan marhaban. Jadi ucapan marhaban dia menyambut Nabi tadi masujung riung nangkian. Mulia pembuatan da guru. Baca kitab Mukasyafatul Qulub ya, untung sini do bicara ngajo bicara anggono sedong alasan dah. Baca kitab Mukasyafatul Qulub, Talkhis Ihya Ulumuddin, karangan Hujatul Islam Al-Ghazali. Menguni ya, beliau bercerita dalam kitabnya, di suatu hari Jibril alaihi salatu wassalam sungkem dan datang kepada Nabi dalam keadaan berlumuran air mata, menggerikan air mata kesedihan. Lalu Nabi bertanya, apa yang terjadi wahai Jibril? Gerangan apa yang merasuki jiwamu? Pasokan lagu ini. Apa yang terjadi? Mana ada tak? What happened? Nih, apa yang terjadi? Rasul, saya ingin cerita satu kisah yang sangat mengharukan, mengharu biru menyentuh jiwa nih Jibril. Kenapa? Tadi ketika aku lewat, Allah Ta'ala utus untuk bertemu denganmu. Aku melihat sosok malaikat yang pernah aku kenal. Kitab Mukasyafatul Qulub. Anda tidak percaya dengan saya, percaya dengan kitabnya karangan Hujatul Islam Al-Ghazali. Olma pengambil ni mahandul kiam ayah. Panucapkan marhaban dalam barsanji. Jong-jong komu. Harana sedang menyambut kedatangan sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aha rujukanna, aha referensina. Kitab Mukasyafatul Qulub karangan Hujatul Islam Al-Ghazali. Isir si Ghazalion. Oh, ngana tanggung bawang manusia sadao. Si Ghazalion dah. Ucap itu on sotik ayah Imam Ghazali. Saya butuh hodul maksudnya kayak absuhan di kitabnya. Imam Nawawi ketika beliau menemukan sebuah fatwa Imam Ghazali yang tidak sesuai dengan hadis atau rujukannya hadis dhaif yang tidak bisa difatwakan sebagai pedoman hidup, maksudnya soal fikih, ya kan? Karena kalau fikih bicaranya hadis sahih. Imam Nawawi ketika beliau mendapatkan contoh seperti salat targhib, contoh, ya kan? Atau seperti peringatan maulid segala macam, ungkapan-ungkapan Imam Ghazali ngana sesuai hadis paling sahih. Ben hormatnya yaitu Imam Ghazali, ben hebatnya ilmunya, menguninya. Karena kedalaman ilmu Imam Al-Ghazali, saya tidak menemukan pendapatnya dalam perpustakaanku. Ben hebatnya pada ilmu Ghazali. Ngadong bebe. Waktu yang Nabi Intatul Langit ayah kain peristiwa Mi'raj. Di langit popat na pasulit Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia ipasulak Nabi Musa na minta menguninya, oh Muhammad, ahari. Najolo waktu imaninah unjung idokon ko bege. Ulama'u ummatikal anbiya Bani Israel. Ulama dari umatku atau dari umatmu adalah sama posisi makom martabat dengan Nabi Bani Israel. Asidokon ko suri Muhammad. Inabi deh on umat dong. Adu Nabi deh on manusia deh biasa dong. Asi banding-banding kon-koning Nabi Musa. Menguaning Nabi Intah. Ngasali Nabi Musa. Upanggil masada ulamangku. Upanggil masada ulamangku.
sada cendekiawanku, sada al-hafiz, sada al-imam, sada pakar ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka saat itu ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah dipanggillah ruhnya Imam Al-Ghazali. Kenapa bukan Imam Syafi'i? Padahal Imam Ghazali masih dilahirkan 400 tahun ke depan, 303 abad ke depan dilahirkan Imam Ghazali. Ruh Imam Ghazali yang dipanggil bukan ruhnya Imam Syafi'i. Baca kitab Qatrul Ghaith karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dipanggil ruh naik. Maksudnya asa ini Imam Syafi'i ya. Anggota nasa jontong murid nama hebat, apalagi guru nak kan Imam Tuhan. Imam Ghazali kan madhab Syafi'i dan Tuhan kan. Jadi murid nasa jomah hebat, apalagi guru nak. Dipanggil makruh di Imam Ghazali, dipanggil Nabi, tak maksud Nabi Musa lagi bawa patna. Mau pertanyaan nak, man anta? Dijawab pertanyaan Nabi Musa, man anta? Pertanyaan yang dialamatkan kepada ruhnya Imam Ghazali. Dijawab mawaninya, ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku adalah Muhammad anak si Muhammad dan Al-Ghazali dari At-Tusi Syria. Sadar untung banyak pertanyaan apa iman ko jawab dari Nabi Musa. Ibadah hebatna ulama-ulama sian umat di Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah singkat ini menggambarkan, memberi potret kepada kita akan alangkah dan hebatnya keilmuan Imam Al-Ghazali. Dan beliau mengatakan dalam kitabnya yang diceritakan oleh Jibril alaihi salatu wassalam, curhat kepada sang baginda dalam keadaan suka duka gundah gulana, menderaikan air mata sambil berkata, Muhammad, aku ingin curhat kepadamu. Ahadi Jibril azutarisco, waktu najuluna bumi alat kita ya Rasulullah, wida sada malaikat na sangat kodang, sayapna dua, dikawal oleh 70.000 malaikat busi dapat tambahan na sada malaikat on. Kemudian setiap dia bernafas, setiap bernafas ayah, setiap mosa, maka nafasnya akan menjadi sosok malaikat. 2 kali nafas jadi 2 malaikat, 3 kali nafas jadi 3 malaikat, nafasnya jadi malaikat. Anggo homar nafas ko, mau coring, itu beda. Aku lepas sudah jual, bangan ada beda nih, ada beda tipis. Asal bernafas ayah jadi malaikat. Rupa nangkin ya Rasulullah lau sampai untuk bangas itu mandalan bayang widaya iya di atas bukit Qaf. On bukit Gaid doyahon nang konjalaki. Yang kebisnya mengaran untuk suka bumi hijau dari bukit Kofon dia. Kalau mulak mateleng, menyipak-nyipak botol aku, mamar bahang-bahang. Ada maksudnya rinti. Kalau bukit Qaf, bukit di malaikat doyahon alam malakut doon maksudnya. Atau cerita di Jibril kan? Nawida seorang malaikat yang sangat agung itu, yang dikawal 70.000 malaikat, yang nafasnya menjadi malaikat. Saya lihat tadi dalam keadaan menangis terlunta-lunta, bahkan minta tolong kepada saya. Di mana? Di atas bukit Qaf. Dia itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal tangisnya rupa nama cerita ya, karena dia berkisah kepada saya, bercerita kepada saya dalam peristiwa Mi'raj. Dia menyaksikan kita lewat ya Rasulullah, saya dengan kamu di Kinjang Buruk maksudnya kan. Nadawati kita indah jongjong yang membesarkan ko, indah jongjong yang mentakzim konko, indah jongjong yang memuliakan ko, indah mahallul qiyam yang mengucapkan marhaban. Ibasayukum Allah sambil baca salawat on pe ya Rasulullah, maafkan majur kesalahan dia. Sayalah Allah Ta'ala hukuman niring mereka Jibril, maaf meiding nabinta on maanggang da perintah mahallul qiyam kepada orang yang mendengarkan ketika peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan. Di besok na jauh ya, dan sisyo prokarawi on maadat na siya nabinta. Jadi majalah kitab dia ya, aso jong kitab nabuka Syafatul Qulub karangan Hujjatul Islam Al-Ghazali karena pemuliaan ta'zim kepada sang baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai, faham? Faham do? Mantap maita. Bisa pada burungan. Tugin na ibu tadi udah membuat bantu dia. Mau sambung sedaya sesingkat pun bisa tambana. Lagi. Kenapa beliau di kota Mekah dilahirkan? Ini yang kedua, ya kan? Pertanyaan yang kedua. Kenapa harus kota Mekah yang menjadi saksi? Kenapa bukan Madinah? Ya, kenapa bukan Damaskus? Kenapa bukan Mesir? Kenapa bukan Ciomas? Oh, udah bu. Asma tadi may Bogor, dia ngali. Kan sudah ditentukan. Lembut busi alak Sunda mentong umpama kan pas Sunda ditentukan kan? Asma kau selesai poras-poras ala Karapi sebetulnya. Anggolak Mesir dabo. Nabiasa dengan yang gede jubahnya kuncinya dinding di balas pimo kah? Yang gede jubahnya kuncinya dinding di balas pimo Karapi dah daun deh. Pala holas ko mengulin niya.
Saya bolak tong dunia kon matusan mga tamo niya deh. Napunti anak mesiron na. Napunti. Ay mesiro kon. On manero pinabintay aso kon nakuta mo kaya. Najulo mo kahit warna indah. Andi ka naman jadi mo ka tumpindah na Israel to sa du. Ahado warna na julo ya. Ano ko Rusi sarain. Negeri yang tidak memiliki tumbuh-tumbuhan. Ngapin tong adong manusia rin sa adong warna. Betul ya. Tapi asal na tukot mo ka. On madoya cerita cinta. Kisah cinta dengan hati yang mendua, tak kisah Joni dan Tania. Oh, malah TV hitam putih na Joni doang dipilih hati yang mendua. Pemeran na Joni, Tania, Anna Maria. Ingat kamu deh. Asal malibut kamu berarti mak tolong-tolong kamu. Ini. Oh, bukan kayak ini, ingat kau deh kayak ini. Ah, betul loh dah. Saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sokota mo kahaya isi melekir kon nabi itu jawab sedikit dia ya. Ibrahim nikah dengan Sarah, tidak punya anak. Ibrahim merindukan seorang anak, betul. Siapapun dan manapun keluarganya kalau nggak punya anak, meski menangis setiap hari, pasti rumah itu penuh dengan kegelisahan, betul. Biar merubah ayah meresampak-sampak, biar meretos-tos bayar, biar menggalis gunung dia membuka celengan mudah hati maksudnya, menang go jadi. Contoh dulu deh, asal dong anak bayi ditumbuh di bentur dulu anak kau, betul kan? Maka meski seorang perempuan cantik, Ibrahim yang benar-benar agung karena tidak punya keturunan, tapi hidupnya penuh dengan garis-garis gelisah gundah gulana sebab belum pecah tangisan seorang anak yang memecahkan dalam kesunyian, namun pelipur lara penghilang dahaga. Itulah keinginan anak di tengah keluarga saudara kaum muslimin, betul loh. Sedih Ibrahim sedih bunga, tapi padahal ayah Nur Muhammad menitipkan dari bagasan tulang punggung dia. Nur Muhammad aso sebab Ibrahim adalah kakek Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulang lupa ayah.